Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ahmad Rizi. Dan seperti biasa saya mau buat video lagi. Kali ini saya mau mencoba berbagi ya tentang filtrasi. Jadi kolom indoor punya saya ini telah saya buatkan filter seperti ini ya. Jadi filternya ini yang banyak orang bilang top filter ya. Jadi jarang ada kolom dengan memakai top filter ya. Biasanya kan memakai filter yang terhubung dengan kolom. Jadi kali ini saya mencoba mereview tentang isi dalam filter untuk kolom indoor di dalam rumah saya ini. Jadi apa saja isinya. Setelah kemarin saya buat video yaitu tentang filtrasi pada kolom indoor ini, dan juga saya buat video tentang cara membuat filter top filter kayak seperti ini. Top filter yang saya buat ini memakai sistem flow up, yaitu dari power head lari ke filter. Dari filter dia melewati bagian atas, lalu dia ke bawah, lalu dia ke atas lagi ke chamber yang kedua, dia melewati bagian atas lagi, lalu ke bawah, dia lalu ke chamber yang ketiga, begitu juga sampai ke 4 ya. Jadi setelah itu baru keluar lagi melalui saluran pembuangan lalu ke waterfall ya. Dan untuk kawan-kawan yang baru saja melihat video ini atau baru saja melihat channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya untuk notifikasi saat saya buat video lagi untuk selanjutnya ya. Jadi mungkin dalam pembahasan untuk kolom indoor ini mungkin akan ada banyak sekali kan pembahasan, karena dengan secara kontinu nanti saya akan membuatkan lagi seperti apa kolom indoor yang ada di dalam rumah saya ini ya. Jadi jangan lupa notifikasinya untuk kawan-kawan yang sudah subscribe atau yang belum subscribe ya. Dan juga komentarnya kalau sekiranya ada sesuatu yang pengen diutarakan atau ada sesuatu yang pengen dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar agar sekiranya ada pertanyaan kawan-kawan yang bisa saya jawab, insya Allah nanti saya jawab. Dan juga share-nya kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain, silahkan kawan-kawan share di media sosial yang lain ya. Jadi mediasi untuk top filter yang telah saya buatkan ini untuk kolam indoor saya ini, jadi yang pertama sekali semua filtrasi akuarium ataupun kolam yang wajib harus ada itu adalah spon ya, jadi busa ya, karena busa ini adalah sangat penting sekali peranannya dalam filterisasi ya. Yang kedua saya punya karang jahe, terus juga ada biobol, ringstone, dan juga batu uziloid ya. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 mediasi ya. 5 mediasi untuk top filter yang telah saya buatkan ini. Jadi bagaimana cara pemasangannya untuk penyusunannya untuk mediasi top filter ini, kawan-kawan simak videonya dari awal sampai akhir ya. Kita mulai saja, nanti kita pasang mediasi pada top filter ini ya. Kita mulai pasang untuk chamber yang pertama pada semua sistem filterisasi atau top filter ataupun sound filter atau filter-filter yang lain gitu kan. Yang paling utama adalah spon ya, busa ya. Jadi busa ini adalah yang pertama kali tersentuh oleh air yang masuk dari akuarium ataupun kolam ke filter ya. Jadi busa ini adalah yang paling terdepan ya. Kalau diibaratkan dalam perang, ini adalah prajuritnya ya, untuk menghalau semua kotoran yang ada dari akuarium atau kolam yang lari ke filter ya. Jadi semua kotoran yang kasar itu nanti akan tersumbat di sini. Jadi akan terserap pada spon ini. Jadi spon ini adalah mediasi yang harus kita pasang di chamber yang pertama ya. Jadi karena bagian inilah nanti yang sering kita bersihkan, untuk bagian yang lain tidak gitu kan. Karena untuk bagian yang lain biasanya untuk karang jahe atau biobol atau bioring atau ziloid itu di situ terdapat bakteri-bakteri baik yang akan nantinya berfungsi sekali untuk membunuh bakteri jahat yang nantinya akan lari ke kolam ya. Jadi media yang lain itu tidak boleh dikuras ya, atau tidak boleh kering ya. Karena kalau kering nanti bakteri baik semuanya nanti akan mati. Jadi nanti kita mulai lagi dari awal lagi, kita berkembang biakan lagi bakteri baiknya nantinya gitu kan. Kalau kita sampai keringkan pada chamber yang berisikan
semua media biologi ya. Kita pasang saja sponnya untuk chamber yang pertama ya. Chamber yang pertama sudah selesai, dan untuk chamber yang kedua saya mau pakai batu zeolite ya. Sekarang selanjutnya adalah chamber ketiga, yaitu mau saya isi dengan karang jahe ya. Selanjutnya adalah chamber yang keempat, yaitu chamber yang terakhir. Saya mau isi dengan bioball dan juga ringstone ya, atau bioring ya. Yang pertama sekali saya masukkan adalah bioball ya, karena bioball itu ringan, jadi kalau dia tidak dibebani dengan ringstone nanti dia akan mengambang. Dan yang terakhir adalah bioring atau ringstone ya. Ringstone ini adalah media yang terakhir sekali dilewati oleh air yang dari filter yang nantinya akan lari ke akuarium atau kolam ya. Coba rapikan ya, agar semua media yang sudah kita masukkan tadi bisa memenuhi volume chamber ya. Air dari kolam lari ke sini, lalu ke chamber yang pertama. Dari chamber yang pertama dia airnya lari ke bawah, lalu lari ke atas lagi, lari ke chamber yang kedua yang berisikan zeolite ya. Dari chamber yang kedua dia lari ke bawah lagi, lalu ke atas lagi, lalu ke chamber yang ketiga yang berisikan batu karang jahe ya, lalu ke bawah lagi, lalu ke atas lagi, lalu ke chamber yang terakhir yang berisikan bioball dan juga ringstone ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya filterisasi pada kolam atau akuarium adalah sebagai media untuk penyerapan ya, atau pengolahan sisa-sisa kotoran pada ikan, lalu menjadi bakteri baik, atau mengalirkan air yang lebih sehat lagi atau lebih efektif lagi ke dalam akuarium lagi ya. Jadi secara terus-menerus, secara kontinu itu dilakukan oleh filterisasi pada kolam atau akuariumnya. Jadi saya sudahi saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu